Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi sehat dan program Meet the VVIP kembali hadir menyapa Anda masih bersama saya, Gesmi Sitanggang. Ya pemirsa, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia. Beliau adalah Profesor Komarudin Hidayat. Halo, apa kabar Prof. Komarudin? Terima kasih. Senang saya kembali bertemu dengan teman-teman Cek TV. Sudah lama saya tidak main di sini. Ya baik, terima kasih. Semoga dalam kondisi sehat selalu ya Prof. Prof, ini bisa diceritakan bagaimana kegiatannya sih Prof selama pandemi akhir-akhir ini? Ya, satu hal yang pantas kita syukuri ya, khususnya bagi saya, bahwa selama pandemi ini kita dipaksa untuk beradaptasi pada situasi yang baru. Ini era disruption. Satu, pengaruh digital teknologi itu membuat gaya hidup, gaya belanja, gaya belajar itu kan berubah. Ditambah lagi sekarang datang pandemi. Sehingga mau tidak mau kita dipaksa untuk beradaptasi dan dipaksa untuk hidup baru. Satu yang saya rasakan, kegiatan sosial, perhatian sosial itu semakin tinggi bagi kita. Jadi ada semacam solidaritas kemanusiaan baik di tingkat nasional maupun global. Ini tentu hal yang bagus. Masing-masing bisa dan diharapkan bantu orang lain sesuai dengan kapasitasnya. Dan kedua, saya memberikan apresiasi pada para perusahaan yang telah berusaha seoptimal mungkin tidak melakukan PHK. Walaupun sebagian katanya, dan saya tahu, itu mengambil tabungannya. Nah, yang demikian ini tentu harus kita beri apresiasi. Yang berikutnya, hubungan keluarga semakin dekat. Berapa ibu-ibu sekarang mulai tahu betapa tidak mudahnya mendidik anak-anak, sehingga mereka bisa memberi apresiasi pada tugas guru. Kebetulan saya seorang guru pendidik, jadi saya senang ketika orang tua itu sekarang mulai menyadari ternyata tidak mudah mendidik anak-anak itu. Nah, berikutnya lagi, hubungan keluarga semakin dekat. Suami istri tahu betul bagaimana kesibukan masing-masing di rumah. Yang selama ini ada beberapa suami yang lebih banyak menikmati tinggal di rumah. Jadi namanya rumah itu second home, the first home itu di luar. Nah, sekarang kembali yang betul itu the first home ya di rumah. Nah, ini juga muncul selama pandemi. Yang berikutnya tentu tingkat spiritualitas sebagian orang semakin meningkat. Sembahyangnya, doanya semakin khusyuk, berdoa pada Tuhan. Nah, ini kan bagus. Tapi bagi saya, proses belajar mengajar ini jalan terus. Saya seimbang antara saya memberi kuliah, webinar, dan juga saya belajar dari berbagai narasumber, baik di luar maupun dalam negeri. Ini semakin intens selama pandemi ini. Baik, memang sebenarnya dalam kondisi pandemi ini kita tidak boleh hanya fokus ke hal-hal negatif. Justru di tengah pandemi ini banyak hal-hal positif yang kita bisa pelajarin lagi. Seperti itu ya Prof. Komarudin ya. Ya Prof, dalam kondisi saat ini tentunya kita memang diminta untuk banyak memfokuskan bekerja dari rumah. Tapi untuk Prof. Komarudin sendiri, apakah masih menerima pekerjaan yang misalnya diminta untuk sebagai pembicara on the spot atau mengajar langsung tatap muka? Atau hanya menerima daring saja untuk saat ini? Ada hal-hal yang saya mesti hadir. Misalnya ada keluarga teman dekat mengadakan acara pernikahan yang dibatasi jumlahnya tidak lebih dari 30 orang. Nah, ini saya hadir. Bahkan ada teman bilang kalau ingin punya hajatan perkawinan, pernikahan, lakukan mumpung pandemi, lebih ekonomis. Karena tamunya juga lebih sedikit. Nah, yang kedua, ada beberapa acara diskusi-diskusi yang terbatas yang saya hadir, karena tidak semua pikiran itu bagi saya itu bisa saya tuangkan lewat tulisan atau media sosial. Tapi disampaikan dengan terbuka, terbatas, sehingga tidak salah paham dan sasarannya sampai. Saya juga kurang percaya berapa orang-orang pejabat misalnya yang kita kritik, itu mereka juga membaca kritik kita di surat kabar atau media sosial. Jangan-jangan tidak membaca. Oleh karena itu kadang-kadang saya pilih untuk menyampaikan dengan berbagai jalur agar sampai pada sasarannya. Baik, memang sebenarnya
ke depannya itu saat ini kita mengutamakan protokol kesehatan dulu ya Prof. Jadi bisa memilih mana acara-acara yang penting atau urgent sekali kita harus bertemu, harus bertatap muka. Tapi jikalau tidak memaksa, harus terpaksa bertatap muka, bisa dilakukan secara daring atau di rumah saja. Nah ini Prof. Komarudin, infonya Prof. Komarudin ini adalah seorang anak kecil dari Muntilan yang dulu sekolahnya di pesantren dan sekarang menjadi seorang akademisi yang mempunyai banyak sekali pembelajaran hidup. Nah, boleh diceritakan Prof, bagaimana sih dulu masa kecilnya di Muntilan tersebut? Iya, saya dari Muntilan, dari kampung dekat dengan Candi Borobudur ya. Ya. Ketika saya sekolah SD, sekolah rakyat, waktu itu masih pakai sabak, Anda nggak tahu ya. Itu Indonesia dalam suasana krisis politik dan ekonomi. Tahun 65 itu luar biasa, saya merasakan. Nah, ibu saya meninggal. Nah, dari situ saya itu merasa frustasi dengan hidup di kampung. Bahkan juga tidak punya agenda yang jelas. Roadmap hidup itu apa? Gitu. Kuliah juga tidak punya mimpi, tidak punya gambaran, kerja juga tidak. Dan salah satu hiburan saya apa? Ya bermain dan baca. Gitu. Saya termasuk pembaca berat novel-novel Kopingho. Gitu. Kopingho itu kan satu petualangan, keberanian, satu kemerdekaan untuk berpetualang gitu. Nah, karena saya tidak ada yang perlu saya pegangi di rumah, di kampung. Oleh karena itu pilihan lebih baik saya mencoba bereksplorasi, mengadu nasib dibanding saya harus tinggal di rumah. Nah, Anda beda ya, bedakan kalau orang itu hidup di keluarga yang kaya, yang mapan, sawahnya luas. Anda akan pergi meninggalkan karena belum tentu di tempat yang baru lebih indah dibanding tempat yang Anda tinggalkan. Tapi bayangkan ketika Anda tinggal satu tempat yang tidak menarik, maka harapannya apa? Berubah. Nah, untuk berubah kan harus pergi. Jadi dari kecil, passion saya untuk pergi, mengubah nasib itu tinggi sekali. Sehingga pada satu saat setelah saya tamat dari pesantren, ya, saya di pesantren di situ, kelebihan dari pesantren itu dilatih untuk life skill. Belajar hidup, bukan mencari ijazah, tapi hidup itu sendiri. Ini yang jarang orang mendalami tradisi pesantren. Pesantren itu kurikulumnya bagaimana berani menghadapi. Nah, waktu itu tetangga-tetangga teman-teman saya itu pada transmigrasi, ada kerja di kota. Saya karena sering baca buku, saya senang baca buku, berbagai buku petualangan itu saya baca. Nah, mengapa saya tidak mencari tempat yang paling menjanjikan? Apa? Ya Jakarta. Jakarta itu ibarat semut, ini kan banyak gula. Ibarat ayam, ini kan banyak padi. Ngapain saya tidak pergi ke Jakarta? Toh saya bukan semut, saya bukan ayam, saya pasti bisa hidup. Jadi ketika saya ke Jakarta, niat saya seperti pendekar dalam novel-novel Kopingho itu, saya akan menaklukkan Jakarta dan saya pasti bisa hidup. Bagaimana saya bisa nolong orang lain? Masa saya nolong diri sendiri saja tidak bisa. Jadi saya tertantang sekali bagaimana aku bisa menolong diri sendiri. Dan itu menjadi satu semacam ideologi, semacam tantangan. Saya harus bisa hidup di atas kaki saya sendiri. Baik, berarti awalnya dari ketidaknyamanan berada di lingkungan pada saat itu waktu kecil, lalu keinginan ada passion untuk menaklukkan Jakarta. Dan akhirnya saat ini Prof. Komarudin benar-benar sudah menaklukkan Jakarta. Ya, untuk ukuran saya, ukuran takluk itu satu apa? Saya bisa menghidupi diri sendiri, cari makan sendiri dengan cara yang halal. Yang kedua, saya bisa kuliah. Ya. Yang berikutnya kemudian saya bisa menempuh karir saya. Nah, bagi saya itu pada diri sendiri ya. Saya merasa Jakarta telah saya taklukkan dan ujungnya Jakarta sangat baik hati padaku. Jadi luar biasa. Kalau orang mandang Jakarta itu kejam, Jakarta itu negatif, Jakarta itu gloomy. Bagi saya Jakarta itu indah sekali. Jakarta itu membuka 1001 pintu untuk berspekulasi, menempuh karir. Dan ya itu bagi saya Jakarta itu sangat baik. Jadi
sebagai ibu negara, ibu kota Jakarta bagi saya betul-betul ibu yang sangat baik pada diri saya.